Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini, kita akan belajar tentang gambang kromong, musik khas Betawi. Nah, anak-anak, catat bagian terpenting dari materi ini ya. Anak-anak, pernah mendengar musik gambang kromong? Lalu, apa itu gambang kromong? Gambang kromong merupakan alat musik yang berasal dari dua buah nama alat musik perkusi atau tabuh, yaitu gambang dan kromong. Pertama, kita bahas dulu yuk tentang alat musik gambang. Alat musik gambang terdiri atas bilahan-bilahan kayu yang berjumlah 18 buah. Kayu yang digunakan untuk alat musik gambang ialah kayu suangking, huru batu, manggarawan, atau jenis kayu lain yang empuk bunyinya saat dipukul. Tadi kita sudah membahas tentang alat musik gambang. Sekarang kita bahas yuk, apa itu alat musik kromong? Alat musik kromong adalah alat musik yang terbuat dari perunggu dan dimainkan dengan cara dipukul. Bentuk kromong ini umumnya juga dapat dijumpai pada alat gamelan. Kromong biasanya berjumlah 10 percon atau 10 buah. Setiap percon memiliki nada yang berbeda dan diatur berurutan. Tadi kita sudah mengetahui seperti apa alat musik gambang kromong itu. Lalu bagaimana ya sejarahnya? Gambang kromong bermula pada sekitar tahun 1736 sampai 1740 yang berasal dari sekelompok grup musik dan dimainkan oleh beberapa pekerja pribumi di perkebunan milik Nihon Kong. Kemudian berkolaborasi dengan dua orang wanita perantauan Cina yang membawa alat musik Cina, yaitu Tehian dan Konghayan. Sejak abad ke-18, kesenian gambang kromong sudah sangat berkembang loh, khususnya di daerah Tangerang, Banten. Orkes gambang rupanya digemari oleh kaum Tionghoa. Sekitar tahun 1880, kepala kampung Tionghoa Pasar Senen yang bernama Bek Tengjo menyajikan orkes gambang dengan iringan kromong, kempul, gendang, dan gong. Nah, rupanya eksperimen ini membuat gembira para pendengarnya. Sejak itulah orkes gambang kromong mulai dikenal. Sampai awal abad ke-19, lagu-lagu gambang kromong masih dinyanyikan dalam bahasa Cina. Setelah itu, baru pada dasawarsa pertama abad ke-20, repertoar lagu gambang kromong diciptakan dalam bahasa Betawi. Pada tahun 1970-an, gambang kromong sempat terdongkrak loh keberadaannya oleh Haji Benyamin Sueb, di mana Benyamin Sueb pula yang mempopulerkan lagu ondel-ondel. Nah, gambang kromong merupakan hasil alkulturasi atau percampuran budaya yang indah dari kesenian musik lokal dan juga budaya Cina. Hal ini terlihat pada instrumen musik yang digunakan, seperti alat musik gesek dari Cina, yaitu Konghayan, Tehian, dan Sukong. Sementara alat musik Betawi yaitu gambang, kromong, gendang, kempul, gong, gong enam, kecrek, dan ningnong. Gambang kromong merupakan alat musik Betawi yang paling merata penyebarannya, baik di wilayah DKI Jakarta ataupun daerah sekitarnya, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi atau Jabotabek. Orkes gambang kromong banyak dijumpai di wilayah yang banyak terdapat penduduk peranakan Tionghoa, seperti di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Wilayah tersebut banyak loh terdapat grup gambang kromong. Dalam perkembangannya, gambang kromong tidak hanya ditampilkan sebagai orkes saja, melainkan juga sebagai musik pengiring tarian Betawi, seperti tarian sirih kuning ataupun tari cokek. Setelah kita mengetahui sejarah gambang kromong, kita juga harus tahu nada apa yang terdapat pada musik gambang kromong. Jadi, nada musik gambang kromong hanya memakai 5 nada atau pentatonis yang memiliki nama dalam bahasa Tionghoa, yakni liu, yu, xiang, qi, dan kong, atau secara berurutan sol, la, do, re, dan mi.
Tangga nada yang digunakan dalam gambang kromong adalah tangga nada pentatonis Cina yang disebut slendro Cina atau slendro Mandalungan. Pada masa modern ini, alat musik gambang kromong juga dikombinasikan dengan beberapa alat musik modern lainnya, seperti gitar, bass, organ, drum, saksofon, dan lain sebagainya. Gambang kromong jenis ini disebut sebagai gambang kromong kombinasi. Penambahan alat musik modern ini menyebabkan perubahan dari laras pentatonik menjadi diatonik. Namun, hal tersebut tidak mengurangi ciri khas dari suara gambang kromong. Selanjutnya kita bahas yuk alat musik gambang kromong. Instrumen pada gambang kromong terdiri atas gambang, kromong, gong, gendang, suling, kecrek, sukong, tehyan, dan kongahyan sebagai pembawa melodi. Sukong, tehyan, dan kongahyan adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek pada dawainya. Sukong berbentuk seperti rebab, namun ukurannya lebih kecil. Nada dasar pada sukong adalah nada G, sehingga sukong juga berfungsi sebagai bass. Kemudian ada tehyan. Nada dasar pada tehyan adalah nada A, sehingga tehyan berfungsi sebagai ritme pada gambang kromong. Nah, tangga nada tehyan adalah diatonik. Alat musik tehyan sangat sulit loh untuk dimainkan, karena harus mengandalkan intuisi untuk mengambil nada selanjutnya. Yang terakhir ada kongahyan. Kongahyan dapat ditemukan di Jawa, Bali, dan Sunda. Akan tetapi ukurannya lebih kecil daripada sukong dan tehyan. Nada dasar pada kongahyan adalah nada D, sehingga kongahyan berfungsi sebagai melodi pada gambang kromong. Lalu, seperti apa ya perbedaan ketiganya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia anak-anak, perbedaan dari sukong, tehyan, dan kongahyan. Pada setiap alat musik ini terdiri dari kepala, pengatur senar, tali pengikat, senar gitar yang dikaitkan berlawanan arah, senar gitar nomor 1 dan 2, batang yang terbuat dari kayu jati, kelapa, sono keling, dan maple. Kemudian ada rambut ekor kuda atau nilon pancing yang diselipkan di antara senar. Kemudian ada gesekan tempurung kepala, papan, kuda-kuda, kulit, dan bambu. Jika dilihat dari ukurannya, sukonglah yang paling besar dan menghasilkan suara lebih rendah. Lalu tehyan berada di antara sukong dan kongahyan karena ukurannya lebih kecil dari sukong dan lebih besar dari kongahyan. Terakhir ada kongahyan yang memiliki ukuran paling kecil dan menghasilkan suara lebih tinggi. Nah anak-anak, sampai sini sudah paham ya? Alat musik selanjutnya ada krecek. Krecek terbuat dari lempengan logam yang disusun di atas papan kayu yang dimainkan dengan cara dipukul. Krecek berfungsi sebagai pengatur irama dan menimbulkan efek bunyi tertentu. Kemudian ada ningnong. Ningnong dimainkan dengan cara dipukul dengan tongkat besi kecil secara bergantian kanan dan kiri, atau kiri ke kanan sesuai dengan irama. Kemudian ada gendang. Gendang terbuat dari kayu berongga dan kedua pangkalnya ditutup oleh kulit binatang. Berfungsi sebagai instrumen pengatur irama yang memimpin permainan. Kemudian ada gong. Gong terbuat dari logam, kuningan, atau besi. Gong menentukan irama dasar. Setelah kita mengenal alat musik yang terdapat pada gambang kromong, lalu seperti apa ya penempatannya? Penempatan alat musik gambang kromong yang pertama dimulai dari gendang. Gendang biasanya diletakkan di bagian baris depan dengan posisi duduk di lantai. Kedua, alat gesek yang terdiri dari kongahyan, tehyan, dan sukong ditempatkan pada baris kedua dengan posisi duduk di kursi. Ketiga, kromong dan gambang ditempatkan di baris ketiga bagian kiri dan kanan dengan posisi duduk di atas kursi atau berdiri. Yang terakhir ada krecek
ningnong, gong 6, dan gong ditempatkan pada baris keempat atau bagian belakang dengan posisi duduk atau berdiri. Nah, anak-anak sudah paham ya penempatan alat musik gambang kromong itu seperti ini. Pada jenis musik gambang kromong, lagu yang dimainkan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lagu dalam atau klasik. Lagu ini menunjukkan sifat pribumi, misalnya pada lagu Centeh Manis Berdiri, Mas Nona, Gula Ganting, Semar Gunem, Tanjung Burung, Kula Nun Salah, dan Mawar Tumpah. Kedua, lagu sayur atau pop. Jenis musik ini adalah yang paling sering dinyanyikan. Terdiri dari lagu Jali Jali, Stambul, Surilang, Persi, Balo-Balo, Akang Haji, Renggang Buyut, Jepret Payung, Kramat Karem, Ondel-Ondel, Glatik Munguk, Lenggang Kangkung, dan Sirih Kuning. Ketiga, lagu bercorak Tionghoa, baik nama lagu, alur melodi, maupun liriknya. Misalnya, Kong Jilyok, Sip Patmo, Pau Silintan, Pen Pantau, Chitnosha, Mau Chuntai, Chai Chuteng, Chai Chushu, dan Lo Fukchen. Gambang kromong biasanya dibawakan oleh 8-12 pemain, ditambah sejumlah penari, penyanyi, dan terkadang pemain lenong. Umumnya lagu-lagu yang dibawakan bertema humor, gembira, atau sindiran dengan gaya bersaut-sautan antara penyanyi laki-laki dan perempuan. Gambang kromong biasanya ditanggap pada berbagai acara kemasyarakatan, seperti resepsi perkawinan, khitanan, ulang tahun, acara pemerintahan, dan hari-hari besar nasional. Lalu seperti apa ya kostum yang digunakan pada pemain musik gambang kromong? Yuk kita bahas. Kostum para pemain gambang kromong yang pertama yaitu batik. Batik adalah busana yang biasanya digunakan pada saat ini. Terdiri dari kopiah atau peci, baju batik lengan panjang, celana hitam panjang, dan sepatu pantofel. Kostum kedua, demang. Demang adalah busana yang dikenakan kaum bangsawan dengan ciri khasnya yaitu kerah model baju Cina atau lokchan yang terdiri dari kopiah atau peci, rantai dan kuku harimau, jas hitam, kain serang, celana panjang hitam, dan sepatu pantofel. Kostum yang ketiga adalah kostum yang sering digunakan, yaitu sadariah. Baju sadariah adalah busana yang digunakan pada saat jamuan resmi tingkat nasional, yang terdiri dari kopiah atau peci, kain sarung, baju koko lengan panjang, celana batik, dan sendal terompah atau sendal jepit kulit. Nilai luhur yang terkandung pada alat musik gambang kromong, yang pertama, cinta budaya lokal. Kita dapat melestarikan budaya kesenian gambang kromong dengan mencoba mempelajarinya dan menyaksikan pertunjukannya. Kedua, kebersamaan. Alat musik gambang kromong akan menghasilkan nada yang padu dan harmoni jika dimainkan secara bersama-sama. Ketiga, keindahan. Perpaduan budaya yang tercipta melahirkan keindahan tersendiri bagi gambang kromong. Keempat, kegembiraan. Musik gambang kromong bertujuan untuk menghibur dan menghadirkan kegembiraan. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, musik gambang kromong berasal dari dua nama alat musik perkusi, yaitu gambang dan kromong. Kedua, gambang kromong merupakan hasil alkulturasi atau pencampuran budaya yang indah dari kesenian musik lokal dengan budaya Cina. Ketiga, tangga nada gambang kromong adalah pentatonis Cina atau yang disebut slendro Cina atau slendro mandulungan. Yang keempat, kostum yang sering digunakan saat menampilkan musik gambang kromong ialah baju sadariah. Ayo kita lestarikan gambang kromong, karena kebudayaan Betawi adalah etalase kebudayaan Indonesia. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya.
Dadah!